semakin banyak aturan yang membatasi, yang represif, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana aturan itu dibentuk dan bagaimana aturan tersebut kemudian akan berdampak buruk misalnya pada kebebasan warga gitu ya, itu yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naura di podcast Secret Story. Dan kali ini kita akan berdiskusi ya teman-teman terkait RUU penyiaran yang hingga saat ini tampaknya belum rampung juga gitu. Dan sudah bergabung bersama kami narasumber hari ini ada Mbak Nenden melalui via Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Terima kasih udah mau join dengan saya hari ini Mbak. Halo, selamat siang Naura. Terima kasih juga udah diundang ya untuk ngobrol-ngobrol. Siap, sama-sama Mbak. Nah, bicara soal RUU penyiaran nih ya Mbak. Sebenarnya kan isu ini sudah berkembang sedari tahun lalu ya Mbak ya. Dan banyak sekali pasal yang sebenarnya kontroversial. Seperti bagaimana adanya larangan penayangan jurnalistik investigasi salah satunya. Nah, sebelum lebih jauh ya Mbak, kita mau tahu dulu menurut pandangan Mbak Nenden bagaimana situasi ruang digital saat ini di Indonesia. Silakan Mbak. Kalau kita melihat bagaimana situasi ruang digital di Indonesia, bisa dilihat sebetulnya dalam 10 tahun terakhir ini cenderung mengalami penyempitan yang cukup signifikan gitu ya. Karena kan ketika kita awal-awal mendapatkan akses internet, bertemu dengan media sosial, itu kan menjadi ruang baru yang sebetulnya bebas gitu ya, di mana orang-orang bisa menggunakannya, bisa berekspresi secara bebas juga gitu ya, tanpa ada banyak halangan yang dirasakan gitu ya, dibandingkan dengan bagaimana upaya kita berekspresi secara offline misalnya seperti itu. Betul. Internet yang relatif murah, siapapun bisa menggunakan gitu ya, dan siapapun bisa memiliki akses yang sama itu menjadi salah satu keunggulan sebetulnya bagaimana media sosial ataupun internet bisa menjadi ruang alternatif yang bisa digunakan bagaimana masyarakat sipil mengeksersis haknya ataupun bisa berpartisipasi lah dalam konteks demokrasi. Tapi dalam 10 tahun terakhir kita melihat bahwa makin lama kok makin sempit, banyak banget aturan yang sangat represif. Orang sekarang kayaknya mau ngepost di media sosial aja harus mikir 2 sampai 3 kali gitu karena takut dilaporin misalnya ke polisi atau misalnya takut kena backlash dan malah diserang gitu oleh orang lain. Nah, jadi situasinya memang nggak baik-baik aja gitu ya, bahasanya seperti itu. Karena ruang yang harusnya dirasa menjadi ruang alternatif yang bebas, akhirnya sekarang udah nggak bebas dulu lagi. Betul, karena memang beberapa kali juga sering ya Mbak ya, misalkan ada mungkin content creator atau mungkin pengamat atau yang menyebarkan edukasi lah gitu ya, mungkin beberapa kali mungkin pernah ada yang seperti di take down seperti itu ya Mbak ya. Jadi yang seharusnya kita feel safe untuk ekspresi tapi malah ibaratnya dibatasi gitu ya Mbak ya. Oke baik Mbak, terkait RUU penyiaran. Saat ini kan di DPR kembali membahas soal revisi UU penyiaran dan banyak pasal yang dianggap kontroversial. Lalu juga ada pembatasan penggunaan media sosial bagi anak dan penataan penggunaan media sosial. Nah, seperti apa Mbak Nenden melihat hal ini, terutama jika dikaitkan dengan industri media sosial saat ini, Mbak? Ya betul. Nah, itu tadi yang disebutkan sebetulnya salah satu bentuk bagaimana represi terjadi gitu di ruang digital gitu. Itu yang kemudian menjadi alasan kenapa ruang ekspresi kita di dunia online itu jadi semakin sempit juga gitu. Karena semakin banyak aturan yang membatasi, yang represif, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana aturan itu dibentuk dan bagaimana aturan tersebut kemudian akan berdampak buruk misalnya pada kebebasan warga gitu ya, itu yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan gitu. Tadi Nora udah mention soal RUU penyiaran yang sekarang masuk prolegnas lagi, walaupun tahun lalu kita udah sama-sama gitu ya menolak pengesahan gitu ya, karena betul banyak sekali pasal-pasal problematik. Kemudian juga udah ada wacana-wacana baru soal pembatasan media sosial dan lain-lain. Itu kalau kita lihat merupakan bentuk upaya pembatasan publik ya di ruang digital, dan ini penting kita kritisi bersama gitu ya, apalagi ini kalau aturannya
atau bentuknya udah bentuk regulasi atau aturan gitu ya, Ya. ataupun bahkan sampai ke undang-undang gitu karena RUU Hmm. gitu ya. Kita harus lihat dan sama-sama jeli gitu sebetulnya bagaimana prosesnya ini dibikin gitu ya. Karena eh, berdasarkan temuan dari teman-teman PSHK misalnya ya, Pusat Hmm. Studi Kajian Hukum itu ngelihat trennya bahwa pemerintah itu semakin lama semakin tertutup dalam konteks penyusunan eh, legislasi gitu ya. Ya. Jadi kita tiba-tiba udah jadi RUU tiba-tiba disahkan gitu. Tidak ada ruang yang bermakna bagi masyarakat Hmm. sipil atau publik luas untuk memberikan masukan. Sehingga Hmm. ini pun jadi makin terjadi ya dalam aturan-aturan yang sedang digodok saat ini. Jangan-jangan tiba-tiba wadidaw gitu ya muncul pasal-pasal ya sebetulnya itu dampaknya bisa jauh lebih luas daripada misalkan sekarang mereka pakainya justifikasinya untuk melindungi ruang siber gitu ya, atau Ya. misalnya untuk menjaga keamanan negara dan apalah istilahnya yang mereka pakai gitu ya. Hmm. Tapi tanpa melihat misalnya dampak lebih luas kepada pelanggaran hak-hak digital warga Ya. gitu. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya dalam konteks RUU penyiaran semakin banyak tuh aturan-aturan pelarangan gitu ya, nggak boleh A, nggak Hmm. boleh B gitu ya dalam Ya. konteks penyiaran dan ini kan masalahnya penyiaran gak cuman ngurusin di RUU yang terbaru kan, dia gak Hmm. cuman ngurusin TV dan radio Betul. yang pakai frekuensi publik, tapi udah masuk ke ranah digital juga. Nah ini kan yang Hmm. sebetulnya sesuatu yang harus dikaji lebih dalam lagi gitu ya, jangan Ya. terburu-buru sebetulnya. Oke, kalau misalkan berbicara itu kan dari kebebasan kita dalam menggunakan ruang publik gitu ya Mbak ya. Jadi yang seharusnya wadah itu kita gunakan sebagai hak privasi kita itu malah misalkan direpresi seperti itu. Tapi kalau misalkan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak itu seperti apa Mbak? Apakah itu hanya diregulasi dari aspek umur saja seperti itu? Nah ini kan sebetulnya yang masih di apa ya, di-develop ya, masih dikembangkan Hmm. juga gitu oleh, Komdigi dan kita juga sebenarnya belum dengar sih sebenarnya konsepnya mau kayak Hmm. gimana. Karena Iya. kan yang didengar misalnya, yang muncul misalnya di berita-berita bahwa, pemerintah, pengen ada pembatasan usia anak, misal usia seberapa sih yang boleh mengakses atau berapa yang tidak boleh mengakses misalnya seperti itu. Iya. Jadi memang pada proses limitasi ya atau restriksi terhadap berdasarkan usia gitu. Nah, cuman kan itu harus dikaji lagi apakah misalnya karena kan tujuannya misalnya untuk melindungi anak ya dari Iya. paparan konten-konten, negatif gitu ya. Hmm. Kita harus lihat lagi apakah bukan pemblokiran ya, limitasi atau restriksi itu, efektif sejauh ini gitu. Karena kan kita tahu nih sebenarnya Komdigi itu sudah banyak juga ya melakukan upaya-upaya, restriksi itu melalui pemblokiran untuk website-website negatif Hmm. lah yang mereka bilang. Iya. Tapi toh nyatanya publik juga masih bisa akses kok gitu ya, masih bisa lah gitu, dengan berbagai macam cara. Nah, apakah hal tersebut juga pasti akan, eee, tidak akan terjadi gitu ya pada proses pembatasan usia anak ini? Apalagi misalnya kalau kita ngelihat, dalam konteks teknis misalnya, bagaimana sih Hmm. misalnya media sosial bisa memverifikasi bahwa nih anak beneran di bawah, usia itu atau tidak gitu, apakah dia Hmm. udah boleh apa enggak gitu kan. Nah Iya. jadinya kan yang jarang dibaca adalah berarti kan ketika kamu ingin menggunakan media sosial, berarti kamu harus memverifikasi bahwa kamu bukan usia anak. Jadi Iya. bebannya adalah kepada pengguna lainnya yang sebetulnya bukan usia anak untuk bisa memverifikasi bahwa dia usia yang berhak untuk mengakses media sosial. Bagaimana cara Hmm. verifikasinya? Nah, itu yang sebetulnya juga masih PR sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah. Karena kan kita tahu misalnya pemerintah itu mengikuti jejak Australia gitu ya, yang mengeluarkan Oke. soal aturan tersebut. Tapi kalau kita Hmm. baca juga lebih lanjut, sekarang kan Australia juga masih dalam, fase percobaan sebetulnya hingga setahun Oke. ke depan dan bahkan aku baca artikel terakhir ya mereka juga belum punya, metode yang fix untuk Iya, memverifikasi iya. usia gitu. Nah, karena di Hmm. konteks Indonesia ini juga perlu kita cek, apalagi yang saya dengar misalnya naskah akademiknya juga masih akan digarap, kajian-kajiannya Hmm. juga masih belum banyak gitu ya dalam konteks Indonesia. Jadi kayaknya ini masih sangat jauh dan panjang, harusnya gitu ya, kalau Hmm. memang niat untuk melindungi anak ya harusnya, kita sepakat lah ya anak harus dilindungi ya dari paparan konten negatif gitu. Tapi apakah harus seburu-buru itu?
itu gitu. Karena kan yang didengar mereka Komdigi ini kejar tayang ya, pengen segera jadi tuh aturannya biar segera diimplementasi. Tapi kan biasa yang buru-buru itu kadang bahayanya adalah konsekuensinya di masa depan yang bahkan gak kebayang mungkin sekarang. Nah itu yang situasinya ya kalau kita lihat sebetulnya. Oke. Lalu ada juga ya Mbak perbedaan regulasi antara media konvensional dan digital, yang tampaknya media konvensional memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan ranah digital. Dengan adanya perbedaan regulasi ini gitu, misalkan nantinya ya Mbak, bagaimana dengan keseimbangan dalam industri penyiaran atau digital kalau seperti itu Mbak? Ya itu mungkin nanti ngaruhnya ke industri media secara umum gitu ya. Sekarang kan orang-orang ini udah mulai bergeser dan memanfaatkan platform media sosial ataupun platform digital lainnya untuk distribusi konten ya, mau itu news ataupun artikel lain gitu yang konten. Nah, ketika misalnya ada pengaturan yang lebih ketat antara satu dan yang lainnya, tentu saja ini akan berpengaruh pada bagaimana orang-orang ataupun pengusaha gitu ya atau pekerja media lah bisa dibilang kayak gitu juga akan terdampak gitu. Nah, misalnya ketika aturannya lebih ketat kepada media massa konvensional misalnya, mereka mungkin akan akhirnya lari aja ke media digital yang mungkin tidak apa ya namanya, tidak dikonsider as perusahaan media gitu. Yang kemudian nanti aksesnya adalah teman-teman yang bekerja di situ yang sebetulnya pekerja media yang harusnya dilindungi oleh undang-undang pers akhirnya gak bisa dilindungi oleh dewan undang-undang pers seperti itu salah satunya. Atau ketika misalnya aturan yang lebih ketatnya di konteks digital misalnya. Padahal kan kita tahu ya hampir semua newsroom itu sekarang memanfaatkan media sosial sebagai kanal distribusi utama malahan ya, dan mereka nyari duit di situ juga, mereka menyebarkan informasi di situ. Ketika dalam konteks digitalnya itu yang lebih ketat, ya akhirnya distribusi kontennya pun juga akan terdampak juga gitu. Jadi memang ini yang perlu dipertimbangkan lebih matang ya sebetulnya, bagaimana nanti undang-undang penyiaran misalnya ataupun regulasi lain yang memang mengatur hal tersebut perlu sinkron gitu ya, untuk memastikan tidak ada tidak ada satu bagian ataupun satu hal yang timpang lah kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk memastikan ya tadi ada keadilan atau justice-nya juga ya dalam konteks regulasi tersebut. Oke. Lah, sedangkan ya Mbak untuk pengawasan ruang digital gitu kan, berarti jadinya lebih maksimal ya pengawasannya, karena kan Komdigi nanti akan lebih fokus ke konten digital non jurnalisme gitu kan. Terus KPI nanti ngawasinnya untuk siaran televisi, sementara Dewan Pers buat khusus yang jurnalisme. Berarti akan semakin maksimal gitu ya Mbak ya jatuhnya. Ya mungkin ya kalau kita dengar sih tujuannya misalnya ya objektifnya kan positif gitu ya. Tapi kan yang harus kita lihat adalah bagaimana dari konsistensi implementasi si regulasinya gitu. Karena selalu ada loophole yang kita lihat gitu. Ada gap-gap yang mungkin sebetulnya itu bisa jadi diakali gitu ya. Diakali dalam konteks misalnya ya bisa diakali oleh si content creators-nya gitu ya misalnya, atau perusahaan media, atau diakali oleh pemerintah ataupun otoritas yang bisa menggunakan regulasi-regulasi tersebut untuk sebaliknya gitu, bukan untuk melindungi tapi malah untuk merepresi. Nah, itu juga sesuatu hal yang ada potensi risikonya mungkin muncul gitu. Karena kan beberapa kali gitu ya Mbak, saya sering melihat kasus juga, misalkan ada yang sebenarnya itu konten atau ya konten lah ya, konten yang berbau jurnalistik gitu kan, atau edukasi seperti itu, dan karena itu ada di ranah digital atau sosmed, akhirnya itu bisa dihapus atau di take down seperti itu. Nah itu kan sebenarnya masih bias juga ya Mbak ya. Jadi mungkin bagaimana dari Komdigi atau pemerintah bisa lebih mempertimbangkan hal tersebut, atau bisa membagi gitu ya Mbak ya, yang mungkin di screening kali ya, maksudnya konten yang jurnalistik yang mana, konten yang non jurnalistik itu gimana gitu. Karena sebenarnya sampai saat ini masih bias gitu, yang seharusnya mungkin konten jurnalistik
karena ada di ranah sosmed gitu kan, jadinya ikut terdampak juga karena itu. Lalu nah itu makanya penting makanya maksudnya supaya risiko-risiko tersebut itu gak muncul gitu ya, karena ada kebingungan konteks implementasinya, makanya penting tuh dalam pembuatan regulasi itu ya diajakin dong orang-orang yang memang bisa ngasih rekomendasi gitu ya, expert-expert gitu yang memastikan bahwa ya regulasinya tidak akan meminimalisasi risiko seperti itu ya di masa depan. Betul, karena ya seperti tadi maksudnya biasanya gitu ya saat ini gitu akhir-akhir ini tidak transparan gitu ya Mbak ya untuk soal keputusan RUU gitu. Oke. Nah, ya Mbak Nenden, bagaimana kalau dengan iklan-iklan nih Mbak? Apakah dirasa juga perlu ada batasan dan regulasi yang jelas agar iklan itu ya maupun di TV ataupun di sosmed kan juga banyak ya sekarang ditayangkan tetap pada etikanya. Ini gimana Mbak kalau dari Mbak Nenden? Sebetulnya sih di satu sisi sepakat dalam konteks perlu ada pengaturan dalam konteks iklan gitu, karena kan tidak semua produk misalnya bisa diiklankan secara publik gitu ya, misalnya iklan rokok gitu ya, atau aturan produk turunan rokok gitu ya, atau tembakau itu kan aturannya sih idealnya gitu ya, kalau dari posisinya SafeNet itu tuh tidak perlu diiklankan secara publik gitu kan, karena itu termasuk barang berbahaya gitu. Tapi kan sekarang anak dan itu bisa lihat dan terpapar dengan konten iklan rokok misalnya seperti itu contohnya gitu. Nah makanya memang betul penting ada regulasi juga untuk memastikan tadi ya dampak negatif dari iklan produk seperti itu ya, terutama bagi kalangan-kalangan ya anak misalnya yang memang dia sangat mudah terekspos. Nah, cuman balik lagi gitu ya. Biasanya yang menjadi tantangan ketika bikin regulasi lagi, bikin pengaturan lagi adalah bagaimana proses penyusunannya gitu. Apakah itu didasari dengan evidence yang benar gitu ya? Apakah didasari dengan kajian akademik yang baik gitu ya? Atau ya asal aja serampangan, yang penting biar kelihatan jadi hero gitu ya, punya regulasi ini untuk itu gitu ya. Makanya nanti jadi buruk gitu, dan malah takutnya gitu jadinya kalau ada aturan lagi tuh bisa jadi iklan-iklan yang sebenarnya iklan kreatif gitu, yang iklan-iklan yang punya cuman jualan produk tapi misalnya iklan apa ya yang ada unsur humor dan kritik misalnya dan lain-lain, itu juga bisa jadi ya akhirnya kena misalnya dianggap melanggar aturan periklanan. Nah, makanya penting ya sekali lagi dalam konteks aturan yang membatasi itu harus jelas tuh definisinya. Jadi iklan yang dilarang itu adalah iklan kayak gimana, harus sedetail-detail mungkin gitu untuk memastikan tidak disalahgunakan atau tidak digunakan secara eksesif untuk malah untuk jadi menyensor banyak hal lah kurang lebih. Iya, nah itu menyangkut yang tadi sensor atau akhirnya take down itu ya Mbak ya. Sejumlah analis dan pengamat mengungkapkan bahwa situasi digital Indonesia itu mengarah ke rezim take down. Nah, kalau dari Mbak Nenden gimana memaknai hal tersebut nih Mbak? Ya itu betul banget. Karena misalnya kalau kita lihat atau bahkan teman-teman merasakan sendiri gitu ya, banyak sekali kok belakangan ini banyak akun yang tiba-tiba di-ban atau tiba-tiba konten yang hilang gitu ya. Itu sesuatu yang sebetulnya merefleksikan apa yang sebetulnya sedang terjadi gitu, dan itu pun didukung sebetulnya dari bagaimana platform digital dan pemerintah itu bahu-membahu ya sebetulnya bisa dibilang kayak gitu untuk memoderasi konten, tapi moderasi konten yang bisa dibilang dipertanyakan lah itu bagaimana prosesnya gitu, dan apakah betul gitu konten-konten ataupun akun-akun yang di take down itu memang perlu dimoderasi. Nah, kita lihat misalnya kenapa ini bisa terjadi itu, pertama yang perlu kita lihat itu betul gitu, pemerintah mengeluarkan banyak aturan yang memungkinkan mereka bisa meminta platform digital untuk menghapus suatu konten gitu ya. Bahkan itu kan ada di Permen Komdigi masih Kominfo ya waktu itu, Permen Kominfo 52 tahun 2024 misalnya, yang
menyatakan bahwa platform digital itu akan dikenai denda kalau misalnya mereka tidak melakukan take down terhadap konten negatif sampai jangka waktu, ada yang paling cepat itu harus sampai 4 jam gitu. Kalau lebih dari 4 Ya. jam maka mereka akan didenda dan lain-lain. Nah, itu kan salah satu, aturan yang sebetulnya bisa meng-encourage, platform digital untuk secara proaktif akhirnya, memonitoring konten-konten di platformnya mereka dan menghapusnya secara atau memoderasi kontennya itu secara voluntary misalnya gitu ya. Karena daripada gua kena denda gitu ya, ya udah gua cek dulu aja nih yang kira-kira berpotensi melanggar itu ya udah diturunkan terlebih dahulu misalnya seperti itu. Nah, itu yang akhirnya mungkin kalau teman-teman sering melihat ya itu yang terjadi gitu karena aturannya ada, kemudian platform digital juga, patuh gitu terhadap aturan, si Kominfo ini. Dan di sisi lain juga kita perlu lihat juga bagaimana si platform digital ini, soal aturan mainnya mereka juga gitu. Bahkan, kalau kita cek lagi sebetulnya aturan moderasi konten mereka juga nggak clear-clear amat gitu ya. Mereka selalu bilang bahwa kalau melanggar community guidelines misalnya ya, maka, konten tersebut akan dihapus. Tapi di banyak hal misalnya kalau dibaca lebih teliti, community guidelines-nya juga nggak ideal kok. Misalnya masih banyak, gap-gap, aturan misalnya atau policy kebijakan mereka yang, bisa banget dimanfaatkan misalnya oleh orang-orang yang, nggak suka misalnya pada satu konten atau pada kemudian melaporkan gitu karena dianggap melanggar community guidelines gitu. Dan nah hal itu yang akhirnya jadi, layer-nya bertambah ya, dilihat ada masalah di konteks pemerintahnya, di sisi lain juga di tata kelola platform digitalnya juga, masih ada masalah gitu. Jadi makin lama ya akhirnya banyak sekali lah akhirnya apa-apa di-take down gitu ya, apa-apa dimoderasi gitu. Iya betul, karena kan ini kan berbicara ranah sosmed ya, digital gitu Mbak, karena luas sekali gitu kan. Sosmed itu kan gak hanya satu, gak hanya Instagram misalkan, tidak hanya TikTok, tidak hanya YouTube, dan dimana seperti yang kita ketahui, karena kita main sosmed juga ya gitu kan, setiap aturan di setiap platform itu kan berbeda-beda gitu kan Mbak. Jadi kalau misalkan sekiranya dengan adanya RUU ini terkesan diburu-buru juga sepertinya tidak ideal juga gitu ya, karena mereka harus ya banyak mengkaji dan menganalisa itu lebih dalam lagi gitu. Lalu kalau menurut Mbak Nenden, saya juga pengen tahu sih Mbak, dengan adanya mungkin ya sosmed gitu ya di sekitar kita yang menjadi salah satu kebutuhan juga gitu ya Mbak, bagaimana tingkat literasi digital kita nih Mbak, mungkin terutama untuk anak-anak muda gitu ya, apakah justru menjadi hal yang negatif gitu seperti yang dikatakan gitu ya, untuk dampaknya untuk anak muda atau untuk anak-anak gitu, ataukah mungkin justru bisa menjadi sarana edukasi juga karena literasi digital seperti itu Mbak? Iya, sebetulnya kan segala hal di dunia ini punya sisi baik atau sisi buruk ya, tergantung bagaimana pemanfaatannya gitu. Begitu pula dengan media sosial ataupun, teknologi informasi gitu. Banyak banget manfaatnya sebetulnya ya, bagaimana kalau orang muda, anak-anak misalnya memanfaatkan, media sosial misalnya, karena itu juga bisa menjadi sumber belajar yang gratis gitu dan bahkan menarik gitu ya. Orang jangan-jangan lebih gampang belajar, materi itu dari medsos ketimbang dengerin guru di kelas misalnya gitu ya. Atau misalnya dia jadi bisa lebih banyak mengeksplor pengetahuan karena nggak terbatas dari apa yang didapatkan di ruang kelas, tapi dia bisa eksplor lebih lanjut misalnya bahkan bisa dapat informasi dari belahan, dunia lain misalnya seperti itu. Dan banyak sekali sebetulnya dampak positif atau hal-hal positif yang, dapat dimanfaatkan gitu. Cuman kita nggak bisa, membantah juga bahwa memang ada dampak negatifnya juga gitu. Kayak misalnya kalau udah mulai kecanduan gitu, terpapar oleh konten-konten yang harmful gitu, yang berbahaya misalnya, itu juga sesuatu yang memang, ada gitu ya dan kita nggak bisa, denial soal itu. Nah makanya ketika kita bicara, lalu bagaimana gitu untuk memastikan bahwa, yang positifnya ini lebih banyak. Nah itu tadi ketika disebut literasi digital, itu sebetulnya merupakan salah satu bentuk ya yang bisa didorong untuk memastikan orang tuh bisa tahu gitu, "Oh ya ini baik buat aku," misalnya, "ini enggak," gitu ya. "Oh ya, aku tahu ini internet ini sesuatu yang sangat,
luar biasa gitu dan aku lebih memilih untuk cari yang positif-positif aja. Nah, itu kan akan muncul tuh kesadaran kayak gitu ketika dia memiliki, tingkat literasi yang baik gitu, karena dia tahu dampak negatifnya apa kalau misalnya Mm-mm. mendapatkan, konten yang harmful, bagaimana dampaknya kalau misalnya saya bisa mengoptimalkan, teknologi ini dengan baik. Jadi, pemahaman dan kesadaran penggunaan, medsos ataupun internet dan media baru lainnya lah, kurang lebih kayak gitu, itu Iya. juga sebetulnya jadi suatu hal yang sangat penting dan bagus juga misalnya dalam konteks pengajaran tuh atau literasi digital itu memberikan kuasa itu kepada pengguna gitu. Jadi, Mm. "Oh, aku tahu, maka aku akan, pilih A gitu ketimbang B," gitu, ketimbang, eee, cuman dilarang-larang doang gitu ya, misalnya nggak boleh A, Oke, nggak boleh B ya. gitu ya. Tapi bagaimana menimbulkan kesadaran bahwa, "Oh ya, aku tahu A baik, maka aku pilih A," gitu, ketimbang itu mungkin jadi lebih bagus. Itu pendekatan ya dan, bagaimana Betul. harapannya, pengguna gitu ya juga punya, nalar yang lebih kritis gitu ya. Jadi bisa, Betul. lebih skeptis gitu kalau menerima informasi, nggak cuman asal percaya dan, Ya. ya akhirnya bisa memanfaatkan, dengan lebih optimal. Mungkin kalau misalkan dalam hal memilah itu juga untuk saat ini ya Mbak ya mungkin masih dibutuhkan peran orang tua juga gitu. Mungkin bagi anak-anak yang masih sekolah itu perlu juga dipilah gitu ya untuk konten atau mungkin literasi digital yang perlu diakses atau dikonsumsi oleh pengguna gitu, pengguna sosmed. Lalu menurut pandangan Mbak Nenden bagaimana regulasi jurnalistik dan digital di Indonesia itu tidak menjadi kanal fake news atau hoax di era digital saat ini. Gimana kalau dari Mbak Nenden? Ya itu kan sebenarnya kalau kita lihat, media oke bukan media massa ya, harusnya media massa itu Mhm. udah, menurut pada aturan kode etik jurnalistik ya harusnya. Mhm. Tapi kalau kita bicara soal internet atau media sosial secara umum, kan sebetulnya itu tuh kayak pasar ya, gitu kan. Jadi ya pasti semua hal ada di situ gitu, mau yang Iya. jualan A, jualan B gitu, atau kita lihat Mhm. ada yang bikin konten negatif, konten positif. Tapi kan orang kadang ke pasar kalau tahu tujuannya gitu ya, dia kan tidak akan, mendapatkan yang negatif misalnya, ya mungkin ada aja gitu, tapi maksudnya maksudku adalah, tadi ya dengan aku rasa hoax ataupun misinformasi dan disinformasi itu akan selalu ada gitu ya. Mmm. Eee, dan bagaimana platform misalnya tidak menjadi, ruang itu ya, satu platform digital punya andil di situ gitu ya. Karena Mhm. kan selama ini kalau kita lihat bagaimana algoritma mereka bekerja itu mereka cenderung mengamplifikasi konten-konten yang engagement-nya tinggi gitu. Dan konten yang Oke. engagement-nya tinggi itu biasanya konten-konten yang kontroversial, yang Iya. kadang konten-konten yang isinya ya hoax itu tuh kayak ya udah konten hoax itu akan terus muncul di, beranda orang-orang walaupun kita nggak nge-like atau apa gitu karena Mhm. itu sangat viral misalnya kayak gitu. Nah padahal Mhm. kalau misalnya, platform itu memiliki kebijakan yang lebih baik dalam konteks moderasi konten terutama untuk konten-konten misinformasi, disinformasi, hal tersebut kan harusnya bisa dicegah ya misalnya. Janganlah, nggak Mhm. perlulah dibikin viral misalnya tuh Iya. algoritmanya gimana lah gitu kalau udah tahu ini konten misinformasi, disinformasi, ya udah nggak usah dimunculin di beranda setiap orang gitu ya, ya udah kasih Mmm. aja ke orang yang memang, terbatas gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa tuh diatur gitu ya, karena itu hal teknis gitu. Jadi platform pertama punya andil di situ gitu. Nah tinggal bagaimana sih mereka, mau, melakukannya gitu ya, karena secara resource aku yakin mereka bisa melakukannya gitu. Cuman kan Iya. balik lagi kalau kita ngomongin masalah platform, karena itu adalah entitas bisnis, mereka pasti nyarinya keuntungan dong yang pasti, yang paling penting gitu dan mungkin Iya. karena mereka ngelihat ya engagement itu kan akan berdampak misalnya pada iklan, pemasukan dan lain-lain ya. Jangan-jangan ya akhirnya itu tidak menjadi prioritas untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya, Mhm. ya supaya tetap dapat cuan gitu. Itu ya yang terus juga yang kedua bagaimana sebetulnya yang paling penting tuh salah satu yang paling penting adalah memastikan pemerintah itu mengobati hoax itu gitu ya dari sumbernya gitu. Karena Iya. selama ini kan yang kalau kita lihat itu, ya apa sih yang paling dicari tuh yang ditangkap tuh orang yang menyebarkan hoax gitu. Padahal Mhm. bisa jadi cuman nge-retweet gitu ya atau Betul. komen atau re-share gitu ya. Tapi siapa yang orang yang benar-benar memproduksi hoax ini secara masif itu nggak pernah ketangkep gitu. Nah Akarnya gitu ya, Mbak, ya?
akarnya gitu. Ini nih Hmm. ada orang-orang memang kerjaannya tuh memproduksi hoax gitu. Dan Ya. kita lihat sih kayak belum ada apa ya, belum pernah dengar, mungkin ada tapi aku belum pernah dengar gitu bahwa ya itu ketangkep tuh gembong-gembongnya itu Hmm. yang sebetulnya Hmm. mafia hoaxnya itu gitu ya. Itu juga sebetulnya harusnya kalau pemerintah memang tidak mendapatkan benefit dari hoax itu gitu ya, harusnya mereka bisa Ya. lebih telaten lah ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Betul, karena buktinya ya sampai sekarang masih banyak kan Mbak ya, hoax-hoax, tapi walaupun tidak ada label hoax gitu ya, cuma kalau misalkan apa ya, orang mungkin ada yang mengupload ulang, itu kan bisa, kita tidak tahu kan ke apa ya, originalitas dari berita tersebut atau informasi tersebut. Jadi mungkin sampai sekarang itu masih belum ditindaklanjuti. Mungkin ini yang terakhir nih Mbak Nenden, dari saya mau tahu juga harapan Mbak Nenden seperti apa untuk situasi di ranah digital kita saat ini ya di Indonesia, dan mungkin adakah pesan atau harapan yang bisa disampaikan ke pemerintah gitu ya untuk situasi saat ini, Mbak? Ya, tentu saja sih harapan dan mimpinya adalah bagaimana memastikan ruang digital itu menjadi ruang yang bebas, aman, dan inklusif ya sebetulnya. Dengan berbagai macam cara dan effort yang memang panjang sih gitu yang harus dilakukan gitu. Bagaimana pemerintah ya harus punya keberpihakan kepada Ya. warganya dong. Kalau platform digitalnya macam-macam sama penggunanya, ya pemerintah bagaimana bisa memastikan melindungi warganya. Tapi ya dengan konteks melindungi warga dengan adil ya gitu ya, tidak Hmm. tidak malah sebaliknya hanya melindungi sebagian warga gitu ya. Betul. Dan satu sisi juga bagaimana platform digital, aku tahu kalau mereka tuh sadar bahwa mereka memiliki power yang sangat besar gitu, dan bagaimana bisa memastikan power itu tidak di-abuse, tidak malah merugikan pengguna-penggunanya, karena pengguna pengguna medsos ataupun pengguna, ruang digital ini kan sebenarnya sumber pemasukan buat mereka ya, gitu ya. Harusnya Betul. mereka bisa menjaga dan melindungi lebih baik juga gitu. Jadi, mungkin agak sedikit, klise ataupun diplomatis gitu ya jawabannya, tapi, penting juga memastikan bahwa tadi ya aktor-aktornya negara, Hmm. atau pemerintah dan juga platform digital juga sebenarnya warga kita ya sebagai warga sipil juga, punya peran juga sebetulnya bagaimana untuk bisa memastikan 2 aktor tadi itu bekerja dengan benar gitu ya Betul. dan, Iya. saling saling melindungi aja sih menurutku gitu, karena kita tahu siapapun bisa jadi korban ya, korban Ya. kriminalisasi misalnya atau korban, tadi take down, konten dan lain-lain. Nah, makanya mungkin kalau kita udah sadar gitu ya, kita nggak perlulah misalnya atau kita bahkan bisa saling solidaritas ya, kalau misalnya ada teman-teman kita yang memang terdampak dari aturan-aturan yang represif. Mungkin itu aja dari aku. Oke, Mbak Nenden, betul. Nah, ini juga bisa jadi insight buat teman-teman podcast juga nih, Mbak, yang mungkin belum tahu ya, mungkin salah apa ya, pengguna sosmed, terus juga ada informasi baru lagi dari Mbak Nenden terkait ranah digital gitu ya, terkait situasi digital saat ini itu seperti apa, terus juga dikorelasikan juga dengan adanya RUU gitu ya yang masih belum rampung ya sampai sekarang sepertinya Mbak, seperti itu. Oke Mbak Nenden, oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nenden atas waktunya. Oke, makasih.